Hari ini 5 kali kebaktian saya khotbah 5 tema. Tapi satu rangkaian yaitu visi. Karena saya memang di WA, Pak, tema bulan ini visi. Oke, kalau bisa 5 macam ya Pak ya. Kasih tema, minta beda lagi ya. Kalau nggak kasih tema, terserah Bapak gitu. Saya bisa 100 macam nggak masalah saudara ya. Di laptop saya itu kalau 400 PPT khotbah ada kali ya. PowerPoint materi khotbah, jangan 400. Kayaknya 800 ada kali ya. Pernikahan 400, parenting 400, kesehatan 100 gitu ya. Tapi kalau dikasih tema baru, waduh itu ngasih PR saudara. Temanya baru gak punya bahan, minta beda lagi tiap ibadahnya gitu ya. Saya suka saudara ya, kenapa? Itu membuat saya jadi harus belajar ya. Nah, ibadah 1 saya review 1-4 sebelum melanjutkan. Tapi kalau mau dapat pendalamannya masuk YouTube gereja ini, maka semuanya direkam. Mestinya begitu ya. Ya, ibadah 1 adalah visi dari Tuhan. Yusuf mendapat visi lewat mimpi bahwa dia akan dihormati, disembah oleh para kakaknya. Dan kenyataannya dia dijual jadi budak. Jangankan raja, budak. Setelah budak, lalu penjara tahanan raja yang hampir 100% adalah mati. Tapi akhirnya jadi kenyataan. Sama ketika saya menjabat visi pelayanan anak. Wah, sekolah Happy Holy Kid gitu ya. Terus dipecat, disingkirkan dari gereja, rugi suruh nombokin. Tapi ketika Yusuf menjadi penguasa Firaun dan kakaknya datang dan mereka ketakutan karena telah menjual Yusuf, maka Yusuf berkata, bukan kamu yang membuat saya ke Mesir, Tuhan yang membuat saya mendahului kalian supaya ini kelaparan baru 2 tahun, masih 5 tahun lagi. Supaya saya bisa memelihara bukan hanya keluarga kita, seluruh bangsa ini. Jadi Yusuf tidak sakit hati dengan kakaknya yang membuat dia 13 tahun jadi budak. Bukan buruh ya, dapat gaji. Budak enggak dapat, budak. Dia menangkap kehendak Tuhan. Yang memang kadang-kadang sebuah visi terjadi, prosesnya panjang. Ibadah kedua saya ajarkan tadi bagaimana kalau sudah dapat visi, berkobar-kobar dengan visi itu. Dan temanya adalah power of mepet. Karena Tuhan kita maha pemepet. Yang suka mepet saudara, mepet saya, dipepet sampai hampir mati. Lalu janji melayani Tuhan gitu ya. Itu ibadah 2. Bagaimana harus kita bisa berkobar-kobar, kadang Tuhan izinkan kita ketika masuk dalam pertandingan iman. Yang musuhnya bukan gereja lain, bukan pendeta lain, tapi musuhnya keadaan. Dan saya bersaksi bagaimana saya diizinkan masuk keadaan hampir mati. Tapi setiap kali hampir mati, saya komitmen Tuhan kalau saya hidup Tuhan. Saya gak jadi mati Tuhan, saya melayani Tuhan. Begitu ya, maka karena kalau saya hampir mati berjanji begitu, mungkin Tuhan tahu, suka begitu ya, gitu ya. Maka saya dipepet berkali-kali hampir mati saudara. Ada di sini yang sedang dipepet Tuhan, mau hidup, berjanjilah sama Tuhan. Tuhan kalau saya hidup saya mau melayani Tuhan, nanti Anda sembuh saudara. Ada yang dipepet secara ekonomi, punya utang, bangkrut, janji. Tuhan kalau saya diberkati, saya mau membiayai pekerjaan Tuhan. Gitu saudara ya. Nanti kalau diberkati jangan lupa tapi ingkar janji, dipepet lagi saudara. Ingat Tuhan maha apa? Mepet. Habis kita juga suka dipepet ya. Anda yang masih kuliah di banyak muda-muda kayak malam ya. Tugas selesaikan ya. Kirim paling lama tanggal 10. Anda kasih ke dosen tanggal berapa? 10 lah. kan tanggal 9 malam baru dikerjain, lembur ya. Anda punya utang, bayar paling lama tanggal 30, Anda bayar tanggal 1, mana ada. Makanya kita itu sukanya mepet saudara ya, itu ibadah 2. Ibadah 3, tadi saya ngomong apa ya, oke. Ibadah 3 tadi saya bicara mengenai kesetiaan. Bagaimana Paulus setia, saya juga bersaksi bagaimana setia. Yang keempat tadi ibadah tadi saya bicara mengenai pemegang janji. Tuhan yang memegang janjinya. Maka kalau Tuhan kasih kita visi, kita pegang janji Tuhan. Sekarang ibadah kelima. Ini tadi saya ditanya sama Pak Yefta. Pak temanya apa Pak? Visi padang gurun. Waduh temanya gak enak Pak. Ya kalau mau lebih jelas lagi namanya visi penderitaan. Waduh Pak tambah susah Pak.
Gue kasih tema bagus ya. Tema visi kesempurnaan. Oke, boleh? Isinya sama. Karena untuk sempurna itu lewat jalan penderitaan. Ya, lebih keren kayaknya judulnya kasih upload ya, visi kesempurnaan, biar orang ngelihat. Visi penderitaan, nggak dilihat nanti, viewernya rendah. Kenapa saya katakan demikian? Oke, balik ke cerita Nabi Musa dulu. Musa pimpin bangsa ini ke tanah perjanjian. Iya, wah, bangsa Israel bersorak-sorai keluar dari Mesir. Berapa lama nyampainya? 40 tahun. Kalau tanya ke sekolah Alkitab, jawabannya beda. Saya tanya ke anak sekolah minggu. Adik-adik, kenapa Nabi Musa dan bangsa Israel 40 tahun? Wah, kalau di sekolah Alkitab, karena mereka tegar tengkuk, nggak menangkap kehendak Tuhan. Kalau anak sekolah minggu, beda jawabnya. Om, karena mereka belum ada Google Map om. Gitu. Pinter anak sekolah minggu ya. Nggak teologis. Ya, nyampe 2 minggu harusnya, itu deket banget itu. Ya, proses dari perbudakan ke tanah perjanjian 40 tahun. Atau kembali ke sesi yang pertama, Yusuf dapat penglihatan visi untuk menjadi raja. Budaknya 13 tahun. Budak 2000 tahun sebelum Masehi, 1700 tahun sesudah Masehi, sebelum Abraham Lincoln naik jadi presiden Amerika. Di Amerika saja perbudakan mengerikan, apalagi bukan Amerika, di Timur Tengah 2000 tahun sebelum Masehi. Mereka dibunuh, mereka dianiaya, dan Yusuf bertahun-tahun jadi budak. Tapi ketika akhirnya digenapi, wah. Daud diurapi oleh Nabi Samuel. Diurapi apa? Tuhan bilang Samuel, cari orang pengganti Raja Saul. Begitu diurapin kan gak jadi raja. Mau dibunuh mertuanya, diuber-uber, sempat jadi kayak orang gila, pura-pura gila. Memang hidup ini proses. Tujuannya jelas, visinya jelas, tapi dari tanah Mesir ke tanah Kanaan lewat padang gurun. Itu semuanya cerita Pak Jarod. Ya iyalah, tapi kan cerita Alkitab. Lalu cerita kita gimana? Kita mulai ceritanya dengan Efesus pasal 1 ayat 18. Efesus pasal 1 ayat 18. Boleh buka Alkitabnya. Terserah mau Alkitab yang dicetak, yang tebal banget itu kayak buku dari perpustakaan atau dari HP-nya juga boleh. Di awal-awal Alkitab digital banyak pendeta nggak suka kalau jemaat itu bawanya HP gitu ya. Lalu buka Alkitab yang di HP, kayaknya nggak rohani gitu. Diomongin begitu saudara ya. Sekarang semua pendeta bawanya HP ke atas. Jadi kita buka mana saja, esensinya adalah yang dibaca ya. Efesus pasal 1 ayatnya 18. Kita baca ya, atau saya bacakan, ikut baca juga boleh. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Kita orang cemar, orang najis, orang berdosa dikuduskan, kita dijadikan anak-anak Tuhan. Efesus 1 berkata ayat 13, barang siapa menerimanya, nya adalah firman Tuhan yang menjadi manusia, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Alkitab mengatakan Efesus 1:13, yang menerimanya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Maka roh kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Meterai itu adanya di roh. Maka Roma 8 berkata, oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Ayat yang lain berkata, roh itu bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Maka orang yang lahir baru, orang Kristen terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, rohnya ada Roh Kudus. Ayat yang lain berkata, Roh Kudus itu adalah jaminan sampai kita menghadap Tuhan sebagai keselamatan. Sekarang pun kita selamat, tapi kita di dunia. Kalau kita meninggal, maka Roh Kudus ada bersama roh kita dibawa Roh Kudus kembali kepada Bapa. Tapi sebelum kita mati, kalau kita lahir baru langsung mati, selesai, masuk surga.
Tapi kalau sebelum mati kita lahir baru lalu kita hidup, maka selama hidup itu kita harus diperbaharui dari hari ke hari mencapai keserupaan dengan Kristus, kita kembali seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa. Maka di dalam kekekalan nanti kita mati masuk surga, namanya itu kekekalan. Tapi di dalam kekekalan nanti ada kemuliaan kekal. Di mana kemuliaannya tiap orang berbeda-beda karena Tuhan adil. Untuk orang percaya pun ada ayatnya, Tuhan akan memberikan upah ke masing-masing sesuai perbuatannya. Maka setelah lahir baru, berbuat baik 1 kali, 1000 kali, beda upahnya. Nyumbang sekali, 10 kali, beda upahnya. Melahir baru kan orang lain 1 jiwa, 1000 jiwa, pasti beda upahnya. Dan kemuliaan itu kalau Alkitab mengajarkan, kekristenan mengajarkan, nggak ada setelah kekekalan naik kelas. Mau naik kelas di sana nanti, sekarang ini. Kalau kita memahami kekekalan hal seperti itu, selama hidup ini kita akan menyala-nyala dalam hal-hal kekekalan. Bahkan semua hal yang lain kita kerahkan untuk kekekalan. Paulus berbicara supaya kita mengerti mengenai panggilan ini. Kalau disingkat maka selama kita hidup ini sebenarnya adalah proses untuk keserupaan dengan Kristus. Seberapa level pun kita capai, nanti Tuhan datang memang kita akan disempurnakan. Tapi tetap level kemuliaan kita berbeda karena prinsip keadilan. Nah, bagaimana supaya kita ini ketika dipanggil, saya nggak tahu Anda lahir baru umur berapa. Katakanlah umur 20 tahun, selama 20 tahun najis, cemar, curiga, cemburu, perbuatan daging telah nyata. Itulah yang ku perbuat dahulu, kata Paulus. Kita semuanya seperti itu sebelum lahir baru. Lalu sekarang kita diperbaharui dari hari ke hari oleh roh itu, kata Paulus Roma pasal 8. Aku mematikan perbuatan daging, sekarang aku hidup bagi Kristus. Seberapa kuat kita dalam hal ini. Oleh roh itu aku mematikan. Kita sendiri tanpa Roh Kudus nggak bisa mematikan. Tapi ada bagian kita untuk kita secara aktif. Kita berdosa, kita lahir baru, kita dikuduskan. Tapi kalau setelah lahir baru kita hidup, maka ayatnya kita harus menguduskan diri. Berarti kita aktif untuk menguasai diri supaya hidup kudus. Nah, kalau disingkat, maka proses ini tujuannya apa? Tujuannya adalah Roma 8, 28, 29 untuk sekaligus nanti menjelaskan ayat ini mengenai yang namanya visi kesempurnaan. Mau dikasih nama visi penderitaan juga boleh. Anda lebih suka istilah yang mana ya? Roma 8, 28, 29. Kitab Roma, Rom, Korintus, Galati, Efesus, Filipi, Kolose, naik ke atas Rom. Pasal 8 ayatnya 28. 29-nya ikut terbuka, ya kan? Roma 8, 28, 29, 2 ayat. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sampai di situ dulu. Ayatnya ini kalau sampai di sini bisa salah tafsir atau salah aplikasi. Pak Jarod, saya bersyukur Pak, Tuhan izinkan saya putus pacar sama kunyuk satu itu. Karena Tuhan menyediakan saya Pak, kunyuk yang lebih baik Pak. Dan akhirnya putus lagi sama kunyuk yang lebih baik lah itu Pak. Tapi saya bersyukur Pak, ternyata Tuhan akhirnya izinkan saya berjumpa dengan anak Tuhan yang bukan kunyuk lagi Pak. Gitu ya kan. Berarti diizinkan terjadi, boleh aja sih boleh. Tapi sebenarnya konteks perikopnya nggak begitu. Pak saya dulu menyesal Pak, nggak mengerti. Saya diizinkan bangkrut padahal pabrik saya ini luar biasa. Tapi ternyata dengan kebangkrutan pabrik saya buka trading. Wah ternyata nikmat sekali. Tuhan izinkan mendatangkan kebaikan. Boleh aja sih tapi sebenarnya konteks perikopnya bukan soal itu. Perikopnya adalah kalau kita bangkrut maka itu harus memproses kita. Untuk apa? Nah ayat 29-nya kita memang belum baca tadi. Roma 8, 29, dia mengizinkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hal apa? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu yaitu Tuhan Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapa dan anak adalah satu. Tapi ketika firman yang adalah Allah, pada mulanya firman bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah menjadi manusia, maka digunakan terminologi manusia diberi sebutan dengan anak Allah.
Untuk kita punya gambaran, oh saya jadi manusia harus kayak manusia yang adalah firman jadi manusia. Kita akan jadi kayak dia. Benchmarknya jelas, pembandingnya jelas. Kita akan kembali menjadi seperti Adam belum jatuh dalam dosa. Kita buka Alkitab, ya ayat soal Adam sebelum dalam dosa dikit banget. Adam kedua, itu juga dipakai untuk jemputan Tuhan Yesus kan ada ayatnya. Oh mengampuni, oh tabah, oh melayani. Oh melayaninya begitu, pergi sama muridnya makan bareng. Waduh, wah banyak banget ayatnya. Jadi Tuhan izinkan segala sesuatu mendatangkan kebaikan tuh yang disasar dari apa yang diizinkan adalah untuk membawa kita menjadi keserupaan dengan Kristus. Gereja ICI punya visi. GBI juga punya visi, Maniko juga punya visi. Wah visi pemulihan pondok daun dan seterusnya. Anda kerja di Astra, Astra punya visi, semua punya visi. Tapi ada visi pribadi. Kita pribadi ada visi secara pribadi dalam hal kerohanian. Tentu Anda punya visi. Pak, hidup ini saya pengen sebelum saya mati nanti, saya bangun perusahaan yang sudah bisa go public, saya akan wariskan. Oh, boleh ya. Pak, sebelum saya mati, saya membangun gereja 10. Boleh aja. Terserah, visi pribadi masing-masing beda-beda juga. Tapi visi bagi kita semuanya secara kerohanian adalah kita dibawa, dipanggil Tuhan jadi orang Kristen. Itu dengan sebuah tujuan yang sangat ilahi supaya kita jadi serupa dengan Tuhan Yesus. Siapa mau serupa dengan Tuhan Yesus? Ku mau sepertimu, Yesus. Oke, kayaknya kok gak merespon ya. Siapa di sini yang mau jadi kayak setan? Ya kita mau semuanya menjadi seperti Tuhan Yesus ya. Tapi untuk menjadi seperti Tuhan Yesus itu ada prosesnya. Untuk menjadi Yusuf yang Firaun ada, bukan cuma budak saudara, ada penjara. Ada prosesnya. Nah itulah yang disebut dengan proses atau saya sebut visi kesempurnaan, tapi namanya jalan penderitaan. Anda mau punya karakter yang bagus, ada jurusannya, namanya jurusan penderitaan. Ambil mata kuliah aniaya, maka pasti karakternya tabah. Anda mau karakter apa? Sabar? Ngambil mata kuliah diledek, dihina, dan difitnah. Sampai Anda gak bisa marah lagi. Saraf marahnya udah putus, udah sabar. Kalau Anda mau Pak, doakan saya sabar. Oke, saya doakan. Tuhan, kirim banyak orang-orang ledek dia Tuhan. Mana bisa saya berdoa begini, roh tidak sabar, pergi, terima roh sabar dalam nama Yesus. Itu mah sulapan saudara. Saya bukan penyulap saudara, saya pendoa. Dan saya berdoa yang sesuai dengan prosesnya Tuhan. Yang apa yang diajarkan Alkitab ya. Masih mau sabar? Saya doakan. Kok jangan mau? Anda mau gak mau Anda akan diproses, amin. Amin gak amin diproses juga, amin. Tapi kalau kita diproses, jangan takut diproses saudara. Tuhan tuh baik loh. Yang proses kita tuh mati bagi kita loh. Jadi dia tuh baik. Kita tidak pernah diproses. Gini, masalah bagi orang tidak percaya memang bisa hukuman atau kutuk. Kalau kita tuh gak ada kutuk lagi. Jadi kalau kita mengalami apa tuh masalah? Bisa sakit, bisa bangkrut. Ini semuanya adalah proses Tuhan karena cintanya kepada kita. Maka kalau saya sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan, saya tuh gak malu. Bersaksi, kebakaran, ludes habis, gak diasuransi. Padahal kita semuanya lagi di luar kota, di Denpasar. Pulang habis lah gitu ya. Bersaksi kebakaran mukanya kayak seneng gitu loh. Saudara, saya kebakaran. Gak begitu kan kalau saya bercerita kan. Kenapa? Karena saya menangkap kehendak Tuhan. Ketika tahun 2009 saya kebakaran ludes habis. 2019 saya bangkrut, 240 miliar kawan. Ruginya ampun-ampun dah. Masih utang lagi 18 miliar. Aduh, menyekolai anak, istri saya tuh nyelesain tanggung jawab itu. Jual cincin, jual gelang, jual kalung, deposito cair sebelum waktunya. Mobil dijual juga. Aduh, masih beruntung deh istri saya ini punya simpanan emas 61 kilo. Mas Jarot. Yang satu ini not for sale. Karena low cost operation. Dikasih garam, dilepas di kebun hidup. Dilepas di pasar, dia jualan apa saja gak ada malunya.
61 kilo. Jadi kalau saya mengenang peristiwa-peristiwa yang saya alami, sampai sekarang pun saya masih bersyukur saudara. Maka kalau saya ditanya, Pak, ajari saya Pak bisa melupakan masa lalu, supaya saya bisa bergembira sama Bapak. Ya saya gembira, saya otak saya gak ada fungsi delete. Saya gak bisa mengajarkan bagaimana melupakan masa lalu. Yang saya mau ajarkan masa lalu kejadian difitnah, dicopot, dipecat, disingkirkan. Itu semuanya diingat dengan baik-baik ya. Itu jadikan file perpustakaan kehidupan. Iya saudara. Otak kita gak ada fungsi delete, sia-sia. Kita gak bisa melupakan. Diingat-ingat aja. Ya, sambil menyanyikan lagu. Iya. Betapa ku menyesali menikah sama satu ini. Ya saudara kan cepat mati saudara. Kalau menyesali kehidupan Anda kan mati. Kan cepat mati dah. Kejadian itu jangan disesali. Kenapa jangan disesali? Karena sudah terjadi. Karena sudah terjadi. Anda sesali kagak berubah, tahu? Lebih baik menyanyikan betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri selalu hidup ini selalu Tuhan selalu menyertai kita. Jadi ketika ingat bangkrut, diciduk aparat, oknum, diancam mau dibunuh. Itu saya alami saudara. Ini gimana utang 18 miliar. Datang debt collector dari Ambon. Wah orang-orang Ambon jadi debt collector saudara. Ketemu di kantor saya, lihat saya. Shalom Pak Jarod, shalom. Enggak jadi nage saudara. Pendeta. Yang punya, ya emang jujur saya punya utang saudara. Tapi yang ngirim debt collector bingung juga tuh, sakti amat itu. Orang Ambon pulang, ganti debt collector Papua. Sama dah, lihat saya, shalom juga. Ya kirim orang Aceh, gak kenal saya saudara. Oknum aparat lagi, waduh saya diancam mau dibunuh. Macam-macam saya alami. Saya mau melupakan, sayang itu pengalaman mahal kok dilupakan saudara. Waduh, ingat bagaimana saya diancam mau dibunuh. Dan saya bilang, aku mati masuk surga. Kenapa gak bunuh sekarang aja, gak usah pakai ancam-ancam aja, langsung dibunuh aja. Karena saya gak takut mati, akhirnya yang diancam, kamu gak bayar anakmu hilang. Saya pikir hanya ngancam, besoknya anak bapak di Pondok Indah, lantai 2 kan hari ini. Saya gak tahu dari mana, saya cek anak saya, betul, wow. Dari mana dia bisa tahu? Kalau dia sebuah lembaga yang cukup kuat di negara ini, dia punya alat, dia punya sistem untuk mengetahui anakmu di mana, suamimu di mana. Saya mengalami hal seperti itu, saya mau melupakan. Sayang, ini pengalaman mahal saudara. Kenapa? Dari peristiwa itu aku belajar bijaksana juga untuk tidak terlalu optimis ketika diberi konsinyasi dengan batas waktu jual. Lalu ngambil banyak-banyak sampai gak bisa jual. Janji bayar-bayar. Dari situ saya juga belajar, oh Tuhan melindungi itu luar biasa. Ketika setiap kejadian kita maknai. Nah gimana? Bangkrut, rugi, atau mungkin kebakaran dulu. 2009 kan saya kebakaran. Saya itu yang kebakar tuh 2,5 miliar. Dan harap tahu ya, pada saat kejadian kebakaran, ya itulah harta saya. Bukan punya 100 miliar lalu kebakar 2 miliar, itu mah kecil saudara. Saya ini bukan konglomerat, engkong saya melarat. Saya merantau ke Jakarta, tinggal di pinggir kuburan Kuningan Jakarta, 6 kali 6 meter persegi. Kerja, nabung, beli tanah, kerja, nabung, beli rumah, kerja, nabung, beli mobil, kerja, nabung 10 tahun, 12 tahun kemudian semuanya dijual, beli aset, lalu nabung lagi setahun, direnovasi, lalu kebakaran. Habislah. Nyarinya 13 tahun, 12 tahun. 2 jam kita di Bali, lagi pelayanan lagi sekeluarga, ditelepon Pak kebakaran. Bukan lagi judi atau Enggak, kita lagi pelayanan sekeluarga. Wah betapa hebatnya Kak, kalau saya pelayanan keluarga, seminar keluarga, pas tanya jawab, istriku jawab, sebelum seminar anak maju ke depan kesaksian. Waduh, sekeluarga pelayanan, kebakaran itu pas terjadi. Kenapa saya ingat-ingat, saya ceritakan? Ya kan emang itu peristiwa yang bagus yang Tuhan izinkan. Yang membuat saya sadar sesat. Sebelumnya tuh tahu, ya sadar juga tapi gak sadar banget. Bahasa Ibraninya sadar banget tuh, ngeh. Sadar banget apa?
Bapak harta itu gak kekal gitu loh. Ya kan? Tapi begitu nyari 13 tahun, habis 2 jam, itu sesadar-sadarnya. Maka malam itu kita mezbah keluarga dan saya berjanji, Tuhan, aku mau cari yang gak bisa kebakar. Anda lahir baru, nyawa Anda kekal, gak bisa kebakar. Saya berbuat baik, itu kekal. Jadi begitu mengalami kebakaran, habis, ludes, saya komitmen melayani habis-habisan. Kalau saya ingat peristiwa itu, saya makin komitmen lagi. Kenapa? Kamu gak komitmen, mau kebakaran lagi. Kan gitu kan. Wong Tuhan tuh ahlinya mepet. Jadi saya ingat kenapa. Jadi gak usah kebakaran lagi. Semangat begitu saudara. Kebakaran itu mahal pengalaman itu. Jadi saya gak mau lupakan. Karena dari pengalaman itu saya dapat hikmat. Oh, harta itu gak kekal. Yang kekal apa? Belajar mengenai kekekalan. Pelayanan, buah roh. Kejar habis-habisan. Maka kalau saya gak mau melupakan, tambah tak ingat. Karena tambah ingat, tambah berkobar-kobar lagi. Tadi pagi saya kesaksian juga. Waduh, sudah berkobar-kobar, namanya manusia kan. Visinya menggebu-gebu. Visi jadi kebijakan, namanya misi. Misi dijabarkan jadi program. Program belakang namanya kegiatan. Terus kita sibuk kegiatan. Lama-lama melayani jadi berat. Karena menjadi rutinitas yang harus dikerjakan. Lupa sama visi. Supaya berkobar-kobar lagi. Wah, dalam perjalanan saya dari Siau ke Tahuna naik perahu speedboat yang cuma 6. Karena kapal-kapal memang gak ada yang berani berangkat. Ombaknya gede, jadi kapal gak ada yang berangkat. Saya gak tahu seberapa gede, pokoknya saya bilang, nanti besok malam KKR di sana. Saya gak mungkin ditunda, tetap berangkat, cari orang buat nganter. Gitu. Wah, begitu nganter perjalanan dari Siau Tahuna, Manado, Siau Tahuna. Itu naik, waduh ombak baru saya tahu namanya laut, bisa kayak gunung. Ada bukit, ada lembah, wow. Itu bukan jet coaster. Anda naik jet coaster, gak usah teriak, gak akan jatuh. Lain kali naik jet coaster ya, halo ya gue naik jet coaster, ya gitu loh. Jangan, saudara itu gak akan jatuh. Tapi ini bukan jet coaster saudara. Ini speedboat yang 6 orang naik ombak. Itu 6 orang penumpang semuanya merayakan Natal. Sunyi senyap. Dalam doanya masing-masing dengan pegang kenceng-kenceng. Aduh. Jangankan naik perahu seperti itu. Bang, saya punya teman pelayanan. Naik pesawat aja begitu pesawatnya. Dia pegang kenceng-kenceng. Saya bilang, ngapain lu pegang kenceng? Yang dia pegang ikut jatuh. Aneh kamu ini. Tenang. Pak Jatuh bisa tenang banget. Ini pesawat jatuh begini. Percaya, aku punya visi untuk melayani Tuhan. Belum selesai, waktuku belum tiba. Begitu ya Pak ya? Iya. Apalagi dia mikir, Pak kalau jatuh beneran, berarti waktuku telah tiba. dia pegang lagi. Saya bawa keluarga saya, itu kalau naik pesawat, kayak bau udara begitu. Anak saya itu asik. Kita latih iman dia. Tuhan baik apa, kenapa? Kita udah gak lama naik jet coaster. Saya bilang, yang penumpang lain marah, yang lain takut, kita gembira. Orang punya iman emang kadang-kadang aneh. Waduh, anak saya begitu hampa udara, asik. Begitu tenang, Tuhan lagi dong. Waktu di perahu itu sampai begitu. Ya saya gak bisa dong diem-dieman begitu di perahu 6 orang semuanya diem. Pak tukang perahu, ini ombak ini biasa gak sih? Gitu kan, saya ingin jawaban. Nenek moyangku orang pelaut menerjang ombak sudah biasa. Itu harapan saya Pak jawabannya. Tapi dia gak begini, Pak Jarod, ini gak biasa Pak. Aduh, ya salah jawaban, salah pertanyaan. Diem lagi, semuanya diem. Waduh. Pak perahu gak enak diem-dieman. Itu di pantai kenapa orang bawa bendera hitam? Itu melayat Pak. Oh kok hitam ya? Di Jawa tuh kuning atau putih? Iya Pak, di sini bendera hitam. Oh, kok ngibarinya di pinggir pantai? Ya, karena matinya di sini Pak. Aduh. Gimana ceritanya Pak? Ya kalau orang mayatnya gak ketemu ya mereka kibar-kibarin bendera di pinggir pantai Pak. Kalau ketemu ya mereka bakal kuburan, kibar-kibar di kuburan Pak. Oh, Bapak jangan nanya Pak. Teman saya mulai, kamu jangan nanya terus, makin banyak pertanyaan, jawabannya makin mengkhawatirkan. Waduh, saya jadi takut juga. Saya bilang, Pak tukang perahu, saya ini pendeta, saya hamba Tuhan, tapi saya bukan orang nekat. Kalau begitu Pak, gimana kalau kita muter balik saja Pak?
Karena kemarin panitia tuh udah bilang sama saya, Pak ini kapal gak ada yang berangkat, ombak lagi gede. Bapak tunda 2-3 hari, nggak mana bisa ditunda, undangan udah beredar, nggak kayak zaman, ini cerita udah lama, nggak sekarang ada HP, ya bisa sih telegram, cari telepon ke kantor gitu kan, nggak saya tetap berangkat gitu. Wah baru tahu kan namanya ombak gede itu kayak di film itu beneran ternyata. Wah itu kita ngelihat bisa pusing saudara, merem tambah pusing lagi. Aduh teman saya ini merem semuanya, nggak tahu doa, nggak tahu takut, nggak ada yang mirip saudara, doa sama takut mirip saudara. Nah, saya nggak bisa, Pak, saya nggak mau nekat Pak, nggak mau mati konyol. Saya akan mati tapi bukan dengan cara seperti ini Pak. Pak kita putar balik Pak. Itu tengah orang begini Pak, itulah kenapa orang tenggelam Pak. Karena takut jadi muter balik, sepandainya kita melambung, pasti akan ada posisi ombak dari samping. Itu akan terbalik Pak. Jadi gimana Pak? Ya kita nggak boleh balik. Kalau ombak tambah besar Pak, Bapak akan pendeta, berdoa dong Bapak. Aduh, wah saya dikotbahin sama pejabat jemaat saudara. Dia agak marah kayaknya. Bapak tahu gak kenapa saya berani nganter? Karena saya dibilang suruh nganter pendeta. Kalau Bapak gak berani, lalu saya gimana? Jadi Bapak berani karena saya berani karena Bapak. Yang nenek moyangnya orang pelaut. Saya orang Jawa Pak, nenek moyangku orang petani ke laut tidak biasa. Bapak pendeta, Bapak berdoa Pak. Jangan penyananya Pak. Waduh ternyata dia berani karena saya pendeta. Itu tiba-tiba kayak keselamatannya ditimpakan kepada saya. Saudara, ini mati hidup satu prodi gara-gara saya ini. Yang lain kayak gini, ini pendeta yang lain ikut saya saudara. Waduh, saya doanya cuma satu Tuhan. Kalau kapal ini pecah, saya minta terdampar itu aja. Udah kalau doa soal apa-apa, cuaca baik. Dari tadi berdoa gak dijawab. Masih doa yang berbeda dong ya kan. Ya minimalis lah pokoknya kalau terdampar yang penting selamat lah gitu. Wah tapi ombaknya makin gede akhirnya. Mesti doa satu ini. Tuhan kalau aku tidak mati hari ini. Sisa hidupku aku melayani Tuhan. Kalau aku tidak mati hari ini. Sisa hidupku aku melayani Tuhan. Saudara itu habis itu kejadian. Habis ngomong begitu dengan cepat loh. Itu kayak mujizat. Kayak gelombang dan udara. Dan itu kayak. Itu laut itu kayak kolam ikan. Kayak kaca. Dan itu bisa kelihatan ikan terbang. Saya sampai tak videoin. Aduh. Tuhan itu memang maha pemepet saudara. Dia pepet kita sampai kayak mati. Supaya kita komitmen melayani. Lalu saya ditanya Pak gimana cara melupakan masa lalu. Dilupakan. Ini pengalaman susah. Kalau lupa harus dialami lagi. Ngapain? Itu pengalaman semuanya mahal saudara. Anda ditipu, ada dikhianati, pasangan selingkuh, ada bangkrut. Semuanya itu pengalaman mahal. Simpen baik-baik filenya. Dan kenang baik-baik. Tapi setiap mengenang kita menemukan hikmat Tuhan. Kita mengenang pemeliharaannya. Kalau toh kita belum mendapatkan, suatu saat kita pasti mendapatkan. Ya saya dipecat tahun 98, cerita tadi pagi, disingkirkan, sekolah rugi suruh nombokin. Padahal sekolah itu saya bangun di bawah gereja, tapi karena gereja beda visi, nggak nangkep visi. Disuruh jadi punya saya, padahal 8 cabang, banyak nombokin 8 cabang sekolah. Tahun 98, saya lagi bangkrut. Karena kemarin bangkrut, pernah juga bangkrut sebelumnya tahun 98. Karena bisnis saya ekspor, Indonesia kerusuhan. Lalu bayar takut datang, bangkrut lah. Dalam keadaan bangkrut, sekolah suruh nombokin, aduh. Mengenang itu ya sakit hati. Tapi karena belum menangkap kehendak Tuhan. Singkat cerita ketika ditombokin setahun, 2 tahun, 3 tahun, sekolah Happy Holy Kid makin bagus, bisa di-franchise-kan. Sekarang franchise-nya 66 cabang. Ya tiap tahun ratusan juta juga. Lalu disuruh melupakan. Ya jangan saudara. Memang waktu Yusuf dijual sebagai budak, 13 tahun menyakitkan. Tapi ketika visi itu digenapi dan Daud menjadi tangan kanan Firaun. Dan semua kakaknya sujud menyembah. Dan kakaknya gak tahu kalau itu Yusuf. Begitu tahu, ketakutan semuanya. Dan Yusuf berkata, bukan kamu yang menyuruh saya ke Mesir. Bukan kamu yang jual saya ke Mesir. Tuhan yang mengatur supaya saya ada di sini untuk pelihara kalian semuanya. Sekarang saya juga memandang, tuh berarti dulu waktu saya dipecat oleh gereja, suruh nombokin sekolah, itu pasti Tuhan yang bilang sama gembala saya, pecat Jarod, pecat Jarod, pecat Jarod. Begitu saudara. Untung gembala saya taat sama suara Roh Kudus saudara. Sampai sekarang saya jadi punya sekolah Happy Holy Kid.
Punya film Happy Holy Kid. Punya studio Happy Holy Kid. Sekarang lagi dibangun tuh 9 hektar di Parung, Happy Holy Kid Park. Begitu dikeluarkan di gereja, lalu mulai maju, ya saya patenkan Happy Holy Kid. Memang dikasih. Memang waktu terjadi itu lembah air mata. Tapi Alkitab tidak mungkin salah. Untuk orang percaya, dia mengizinkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi terutama bukan soal sekolah Happy Holy Kid-nya, 60 cabang, di franchisein banyak duitnya, enggak. Untuk kita ini menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saya makin serupa dengan Kristus. Tabahnya, tulusnya, murninya. Begitu enggak murni, pepet lagi. Begitu macam-macam motivasi, pepet lagi. Maka saya bilang, Tuhan tuh kata kasih sebutan satu lagi, mudah-mudahan dia enggak marah sama saya. Dia Tuhan maha pemepet. Suka mepet. Kita dipepet. Kenapa? Karena memang kita orang yang memang sukanya dipepet. Tapi betapa indahnya kalau setiap pepetan Tuhan, peristiwa yang diizinkan dari Tuhan itu kita maknai. Memaknai kejadian, memaknai pengalaman. Itulah yang Daud katakan, Tuhan ajari aku menghitung hari-hari yang kulalui. Sehingga aku menjadi bijaksana untuk hari ke depan. Ada pelajaran misalnya meditasi aliran tertentu yang mengajarkan kosongkan pikiran. Jangan ingat masa lalu, nanti sakit hati. Jangan lihat masa depan, nanti khawatir. Mana bisa kita nggak lihat masa depan? Kita lihat masa depan dengan penuh harapan, kita punya rencana yang sebaik mungkin, kita kerjakan apapun yang harus kita kerjakan. Tapi hasil apapun bersyukur, evaluasi lagi, bikin target baru lagi, kerjakan lagi. Melihat masa depan tanpa khawatir dan memandang masa belakang tanpa kepahitan. Memang masa belakang ini kan memori ya. Difitnah, dikebuki, disingkirkan, putus cinta. Emang kebanyakan memori masa lalu itu menyakitkan. Tapi kalau yang menyakitkan ini dapat hikmahnya, dapat kebaikannya, maka akhirnya betul-betul kita bisa berkata, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah betul ya, bisa begitu ya? Itu indahnya hidup loh. Kita mengenang kejadian demi kejadian, kita melihat jalan-jalan Tuhan. Saya bangkrut, memang dahsyat banget bangkrutnya ya. Emang kalau perusahaannya kecil, ruginya kecil, perusahaan gede, ruginya gede. Tadi ngobrol sama Pak Yifta, Pak saya rugi cuma 240 juta. Tapi bukan berarti Pak Yifta lebih berat, lebih ringan daripada saya. Saya rugi 240 miliar, tapi saya masih punya rumah, ya ada kali 20 miliar nilainya. Saya masih punya 2 sekolah aset, masing-masing 15 M ada kali, 30 M, ya sama rumah masih 50 M ada kali. Jadi waktu saya bangkrut ruginya gede banget, tapi rumah saya nggak disita. Gimana orang yang ruginya cuma 500 juta, tapi rumahnya disita, habis itu pada masa tua nggak tahu tinggal di mana. Menurut saya dia lebih berat pergumulannya, walaupun nilainya kecil. Jadi sebenarnya juga saya tuh nggak berat-berat banget yang saya alami. Walaupun nilainya gede banget. Saya selalu mencari sisi penghiburan. Ya orang Jawa bilang tuh selalu ada untungnya gitu loh. Ya, untung rumah gak disita gitu. Jadi untung terus saudara. Ketabrakan jeger, untung kakinya gak putus. Aduh. Ya, kita untung terus saudara. Ada yang mengalami kejadian bisa lihat masih beruntung gak? Tuhan tidak pernah mencobai kita melampaui kemampuan kita, betul? Siapa yang pernah dicobai lalu sampai mati, angkat tangannya. Ini yang datang makhluk hidup semuanya kan ya? Gak ada penampakan-penampakan di sini ya. Pak, saya udah mati Pak. Ayo kita lari semuanya. Ada penampakan di sini. Kalau saya gak lari saudara, saya tengkeng saudara. Untuk kembali ke alam baka saudara ya. Jadi kalau Tuhan izinkan terjadi, bukan kutuk, bukan hukuman. Bagi dunia itu hukuman, bisa betul. Tapi bagi orang percaya yang Tuhan izinkan, itu rencana Tuhan. Cuma kadang kita belum menangkap apa rencananya. Seperti waktu saya bangkrut, Tuhan. Itu sebelum COVID itu memang sudah ekonomi kan gara-gara platform segala macam kan gonjang ganjing. Pas masuk COVID pun aduh. Saya pikir saya membaca Mazmur 91, 1000 rebah di kiri, 1000 rebah kanan. Ternyata saya rebah juga. Jadi istri saya kena COVID. Istri saya kena juga, anak saya kena duluan, istri saya ketularan, anak saya pingsan, istri pingsan. Memang saya nggak kena, tapi keluarga saya kena.
Kita kadang-kadang baca Mazmur 91 kayak baca jimat kali ya. Dan yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Tapi kalau saya ingat lagi, benar kalau saya mengingat semua yang diizinkan, saya tidak mau melupakan. Karena waktu saya ingat itu, saya ingat pemeliharaan Tuhan. Bagaimana kembali seperti Syahu Tahuna. Waktu anak saya tergeletak yang kedua kali pingsan di rumah. Karena rumah sakit semuanya penuh gara-gara COVID Delta itu. Istri ketularan, tapi anak saya pingsannya sampai 2 kali di depan mata saya. Kalau istri pingsan di kamar mandi, saya nggak tahu kalau dia pingsan. Karena dia nggak mau cerita kalau dia pingsan, takut saya pingsan, dengar dia cerita dia pingsan gitu loh. Jadi, tapi anak saya pingsan depan saya, aduh. Saya kehilangan ratusan miliar, itu sedihnya nggak banget karena saya nggak cinta uang. Tapi saya orang yang sangat cinta keluarga. Ketika anak saya mulai sesak nafas 3 minggu, pingsan yang pertama, itu saya udah mulai mikir negatif sih. Dan saya bilang, Tuhan saya gak siap kehilangan. Begitu pingsan beneran. Saya berkata, Tuhan panggil saya. Tuhan hidupkan anak saya. Itu udah kayak, udah gak tahu mau doa apa lagi. Waktu di tengah laut, Tuhan saya gak mati, aku melayani Tuhan. Sekarang gak di tengah laut, di rumah nih. Tuhan panggil saya, Tuhan hidupkan anak saya. Terus anak saya hidup. Saya belum dipanggil-panggil. Itu Tuhan pintar banget kan mepetnya kan. Maka kalau saya ingat peristiwa itu, aku ingat udah janji sama Tuhan. Berarti hidup saya ini sekarang perpanjangan loh. Saya mau gunakan baik-baik. Saya gak mau melupakan itu pengalaman mahal. Itu pengalaman mahal. Kenang semua pengalaman yang tidak baik sekalipun. Karena di setiap pengalaman yang tidak baik muncul kebaikan, muncul hal yang rohani. Kalau saya malah sengaja kadang mengenang begitu. Ingat gimana nangis di hadapan Tuhan. Tuhan hidupkan anak saya Tuhan. Aku udah melayani gak ada habisnya. Buahku udah banyak. Tapi anakku belum. Itu karena sekarang masih jadi doa saya. Tuhan pakai anak saya untuk melayani. Suatu saat pakai dia untuk melayani. Sekarang belum sungguh-sungguh atau belum melayani benar. Tapi saya punya impian. Dia akan dipakai Tuhan. Jadi kalau saya kenang, saya makin bersyafaat buat anak saya. Ngapain dilupakan? Temukan hikmat Tuhan dari setiap kejadian. Maka kita akan memandang masa lalu, melihat jalan-jalan Tuhan. Itu membuat kita memandang masa depan tanpa ketakutan. Karena kalau dulu Tuhan sertai kita, pasti masa depan Tuhan sertai kita. Mari tunduk kepala kita berdoa. Bapa, kami mensyukuri semua yang terjadi. Betapa ajaibnya jalan-jalan-Mu dan betapa ajaibnya rencana-Mu. Engkau bawa kami dari langkah satu ke langkah berikutnya, proses satu pada proses berikutnya. Dan membuat kami menghadapi tahun ini dengan penuh keyakinan Tuhan menyertai kami. Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Tuhan membawa kami makin mulia, makin rohani, makin tabah, makin kuat, makin bijaksana. Kami bersyukur Tuhan. Bahwa Tuhan membawa kami pada pengalaman-pengalaman yang ilahi. Yang membuat kami melihat Tuhan, mengalami dan melihat Tuhan itu ada. Kami melihat kemuliaan Tuhan. Kami melihat jalan-jalan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bahwa Engkau begitu baik. Engkau membawa kami pada dunia yang berbeda di lokasi yang sama. Jakarta ini. Kami memandangnya dengan sudut pandang Tuhan. Kami menjalaninya dengan kebersamaan bersama dengan Tuhan. Dan firman-Mu menuntun langkah-langkah kami, memberikan kami hikmat untuk memandang kejadian dan memaknai kejadian dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami senang jadi anak Tuhan. Kami bangga jadi anak Tuhan. Kami menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Tuhan memelihara kami, melindungi kami. Tuhan memulihkan. Tuhan pulihkan keadaan Ayub. Tuhan pulihkan keadaan hamba-Mu. Tuhan juga pulihkan jemaat. Engkau akan melihat jalan-jalan Tuhan. Engkau akan melihat penyertaan Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan. Tahun ini engkau merasakan pemeliharaan Tuhan. Engkau melihat jalan-jalan Tuhan. Engkau dibukakan visi-visi dari Tuhan. Untuk engkau kerjakan dengan semangat dan antusias. Engkau sungguh-sungguh mengerjakan visi itu. Dan engkau merasakan penyediaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Dan mujizat dari Tuhan terjadi di dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami belajar. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.